Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo para sahabat peternak entok seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Kali ini channel Entok Medan akan memberitahu tentang cara budidaya entok bagi para pemula, serta bagaimana sih cara merawat entokan di usia 2 bulan sampai 3 bulan itu cepat besar. Bagi para pemula wajib diketahui asal usul dari bibit entok yang akan kita besarkan nantinya. Kita harus mengetahui yang mana indukannya dan yang mana pejantan dari kandang yang akan kita beli tersebut. Hal ini sangat berpengaruh besar dengan apa yang akan kita besarkan nantinya. Jikalau anakan entok atau indukannya kecil ataupun basornya kecil, akan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan anakan entok dari usia 1 bulan, 2 bulan sampai dengan seterusnya yang akan kita besarkan di dalam kandang kita. Hal ini perlu diperhatikan sangat-sangat teliti agar hasil yang kita dapatkan nantinya maksimal dan tidak mengecewakan, serta jangka waktu panen bisa kita persingkat dengan lebih cepat dengan mengambil bibitan entok yang sangat berkualitas serta memiliki postur badan yang bagus, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan hasil panen yang sangat tinggi keuntungannya. Pemilihan bibit adalah kunci awal dari kita beternak entok. Nah, jika sudah terpenuhi bibit yang bagus dengan postur yang baik serta asal usulnya sudah diketahui dengan baik pula, maka hal yang pertama ialah kita harus menyiapkan pakan dengan protein tinggi. Pakan dengan protein tinggi biasanya saya hasilkan dengan beberapa bahan ini, seperti yang pertama adalah insang ikan. Insang ikan apa saja, mau ikan lele, ikan laut dan sebagainya. Oke, yang kedua yaitu bisa juga digunakan dengan beberapa tanaman hijau-hijauan seperti sawi yang sudah tidak terpakai, kol yang sudah tidak terpakai, dan yang sekarang lagi tren yaitu azolla. Tanaman azolla sangat tinggi protein serta dapat menghemat pakan yang ada di kandang, karena pakan ini dapat dikembangkan dengan lahan minim seperti kolam yang bias kecil dan terkena matahari agar pertumbuhan dedaunan ini bisa berkembang pesat dan cepat. Jika protein dan serat seperti tumbuh-tumbuhan tadi, daun-daunan tadi sudah terpenuhi dengan bagus dan pemberiannya secara rutin, kita akan melengkapinya dengan pakan yang dapat mengenyangkan entok tadi, seperti pakan yang sangat murah yaitu dedak padi. Dedak padi yang di sini kita pilih tidak harus yang kualitasnya sangat tinggi, yang banyak menirnya, yang kualitas rendah saja, yang sedikit menir ataupun yang tidak ada menirnya sama sekali, karena semua nutrisi sudah tercukupi dengan adanya insang lele beserta dedaunan atau sayur-sayuran yang tinggi dengan vitamin. Oke, langkah selanjutnya ialah proses pemberian pakan yang teratur. Jika kita sudah pernah memberikan makanan di jam 7 pagi, maka dengan seterusnya kita harus memberikan pakan tepat di jam 7 pagi. Tujuannya agar entok tidak kelaparan sudah lewat jamnya, sehingga nafsu makannya kurang ataupun entok tadi sudah stres karena kelaparan yang ia derita. Nah, jikalau sudah biasa memberi pakan di jam 7 pagi,
dan pemberian pakan di jam 5 sore, kita harus tetap terus konsisten dalam pemberian pakan di jam 7 pagi dan jam 5 sore waktu entok akan dimasukkan ke dalam kandang. Nah, jika sudah konsisten dalam pemberian pakan, yaitu langkah selanjutnya adalah perawatan kandang. Perawatan kandang sangatlah penting bagi para peternak entok, karena kandang ialah suatu tempat entok untuk beristirahat maupun melakukan proses perkembangbiakan. Kandang yang bagus ialah kandang yang tidak becek dan bersih, serta sedikit sekali amoniak yang ada di dalam kandang. Jadi untuk mengurangi kotoran yang ada di dalam kandang, setiap sore baiknya kita menyapu kandang agar kotoran tadi terurai rata di dalam tanah serta tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga kita enggan berlama-lama di dalam kandang. Jika kandang entok kita nyaman, baik dan bagus, pastilah kita akan nyaman sekali untuk melihat entok pada setelah pulang kerja, untuk menghilangkan stres yang sudah kita jalani sehari-hari di dalam pekerjaan. Nah, di situ kita bisa merefreshing kembali pikiran kita agar bisa kembali normal menjalani hari-hari. Oke, langkah selanjutnya ialah pembuatan tempat minum ataupun pembuatan kolam. Pembuatan tempat minum adalah langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Hal ini dikarenakan entok harus banyak minum. Karena entok ialah hewan air, jadi entok ini beda dengan ayam yang tidak perlu intensif dalam pemberian minum. Kalau entok, kita wajib sekali memberikan minuman entok dan tidak boleh kosong tempat minuman entoknya tadi. Tujuannya agar entok tidak tersedak pada saat minum dan entok gampang mencerna pakan yang sudah kita berikan tadi. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan, entok yang ada di dalam kandang sangat lahap dalam proses pakan. Inilah pakan yang sudah dicampurkan atau diracik tadi dengan bahan insang ikan yang sudah tidak terpakai di pasaran, serta kita gunakan sayur-sayuran dari kol yang sudah tidak terpakai di pasar, kita ambil, dan juga dedak padi yang kualitasnya kurang baik. Karena pakan ini sudah dicukupi nutrisinya, proteinnya dari ikan dan sayur-sayuran yang sudah tidak terpakai. Nah, basor-basor dan anakan entok usia 3 bulan sangat lahap dalam proses pakan, dan entoknya juga sehat-sehat serta lincah-lincah. Oke, bagi pemula semuanya yang sedang belajar entok, wajib melakukan trik dan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan ini agar kawan-kawan sekalian tidak kebingungan lagi dalam berbudidaya entok ini. Sangat-sangat mudah sekali dalam berbudidaya entok ini, dan hasilnya pun sangat menggiurkan. Jadi tunggu apa lagi kawan-kawan sekalian? Jika sudah ada waktu dan uangnya sudah tercukupi, ayo mulai saja berbudidaya entok. Jangan tunggu nanti-nanti, karena kalau kita menunggu nanti-nanti, kita akan menyesal. Kenapa sih tidak dari 2 bulan yang lalu sih memulai beternak entok? Kenapa sih tidak dari 1 tahun yang lalu beternak entok? Setelah kita mengetahui teman kita sendiri sudah berhasil beternak entok, maka kita akan menyesal. Jadi bagi teman-teman sekalian, ayo mulai saja dahulu, walaupun cuman 1 ekor basor dan 1 ekor indukan. Itu jadikan sebagai
awal mulai kita belajar dan awal kita mencari berpengalaman dalam berternak entok. Jika kawan-kawan sekalian semuanya sudah memulai dengan 1 ekor basor dan 1 ekor indukan, serta sudah juga bertelur dan mengeram sampai dengan menetas, berarti kawan-kawan sekalian sudah dapat berhasil beternak entok dengan sistem pembibitan karena sudah berhasil menetaskan anakan entok. Maka langkah selanjutnya kawan-kawan sekalian harus mengikuti ini dengan seksama. Kalau sudah dapat menetaskan anakan entok, berarti kawan-kawan sekalian sudah bisa mengikuti tahap selanjutnya, yaitu sistem pembesaran. Kita harus membesarkan entok-entok kita agar bisa menambah populasi yang ada di kandang. Jadi kita harus menciptakan basor penerus selanjutnya dan indukan-indukan pilihan yang nantinya bisa menghasilkan anakan entok yang berkualitas dari kandang kawan-kawan sekalian. Oke, saya rasa sudah jelas sekali ya kawan-kawan. Tips beternak entok bagi pemula ini sangatlah mudah. Yang pertama adalah pemilihan bibit, agar kita mengetahui asal-usul dari keturunan entok tersebut, yaitu basor dan indukan yang akan kita beli nantinya. Jadi kawan-kawan sekalian semuanya, ayo, gak apa-apa, walaupun 1 ekor dan 2 ekor basor, ayo mulai saja. Nah, bagi kawan-kawan yang sangat hobi dalam berbudidaya entok, pasti sangat senang melihat entok makan seperti ini, karena entok yang sehat bisa membuat pikiran kita jadi fresh kembali ya kawan-kawan sekalian. Apalagi anakan entok kita itu banyak yang pejantannya, banyak calon basornya, karena pada saat panen kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena harga entokan basor yaitu berkisaran harga Rp160.000. Oke, sahabat peternak entok seluruh Indonesia, salam dari Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.